Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya soal orang yang merasa tahu semuanya, merasa bahwa apa yang Uya punyai benar, merasa ilmu-ilmunya pasti nggak akan salah. Dan orang-orang ini biasanya adalah yang punya kenalan bengkel, punya kenalan mekanik, punya kenalan tim balap, punya kenalan pemilik bengkel, punya kenalan pemilik dealer. Sering sekali penulis menjumpai orang-orang yang seperti ini. Entah kenapa ya, karakternya orang yang sangat membangga-banggakan statusnya sebagai punya kenalan bengkel, sering kumpul tim balap, sering di dealer, sering di bengkel gitu. Selalu ya omongannya dur gitu ya. Ngomong kalau ini gitu ya, ngasih contoh biasanya yang tinggi-tinggi. Oh, konsumen kalau misalnya kalau ada mobil yang ini, kalau ada motor yang ini, penyakit ini, gampang gampang enggak gitu ya. Begitu juga kalau misalnya pakai tim balap, oh tim balap. Yang terakhir ada bro yang ngomong soal saluran intake luar, yang saluran menuju ke filter. Dia ngomong nggak ada efeknya. Dia ngomong gitu, nggak ada efeknya. Daripada pakai itu, mending saluran intake-nya dilepas, ganti filter busa punya Mitsubishi apa gitu ya. Terus ada penjelasan tarikan atas ngempos. Ada penulis komen bertanya gitu ya. Ada statement lagi, tarikan bawah ngempos. Terus dia penulis minta kasih tolong dong angkanya, kalau misalnya ngomong segitu mbok ya ada datanya, AVG-nya berubah dari berapa sampai berapa, maksudnya konsumsi bahan bakar ya. Kan penulis ngomong AVG, soalnya kalau di NMAX ini kan kalau konsumsi bahan bakar rata-rata pakai AVG ya, silakan AVG-nya direset dulu, tapi ya tetap AVG. Dia ngomongnya full to full gitu ya. Oh, full to full itu ya. Terus dia ngomong kalau dyno ya bisa, ini saya sekitaran Jakarta. Penulis nggak paham maksud. Penulis kira dia yang mau dyno, ternyata bukan. Penulis suruh keluarkan uang untuk biaya dyno dan ngajak dia. Dia ngomong gitu, ternyata belum melakukan eksperimen sama sekali, belum nyoba sama sekali, belum pernah pakai corong, belum pernah ngelepas corong. Ya, penulis kaget loh, saya tahu. Jadi dia belum pernah sama sekali melakukan uji seperti itu, tapi terus dia pede banget nyuruh penulis melakukan dyno, nyuruh penulis melakukan eksperimen bensin full to full. Entah apa maksudnya, ngomong keterbatasan itu apa, karena ya kalau di motor penulis ini penulis pakai AVG. Ada AVG, kenapa kok repot pakai full to full? Karena pakai AVG aja udah langsung kelihatan. Makin irit ya makin irit, makin boros ya makin boros, kelihatan jelas. Entah mengapa dia ngajak full to full, karena full to full pun enggak dijamin 100% akurat, karena ya penulis sendiri tahu gimana kalau di motor digoyang-goyang bisa nambah bensinnya. Nah, dia ngajak dyno katanya bisa bikin kelihatan, tapi yang masalah adalah
dia sama sekali belum pernah melakukan uji tersebut, belum pernah eksperimen melepas salurannya. Kan dari udara luar menuju filter itu banyak motor yang ada pipanya, yang pakai pipa. Nah, pipa itu kan bisa dilepas. Nah, dia sama sekali belum pernah melakukan eksperimen lepas pipa itu. Dia juga belum pernah sama sekali pakai ya corong ya, yang penulis maksud dengan apa, silek gitu. Kalau di Shopee penulis sebut dengan corong. Dia belum pernah sama sekali pakai corong, belum pernah sama sekali nyoba silek memperkecil saluran intake keluar atau apa. Tapi dia berani ngomong bahwa tenaga pasti ngedrop, tarikan bawah pasti ngedrop. Pede banget. Nah, yang penulis nggak paham kok bisa pede seperti itu. Pede terus ngajak penulis melakukan uji final. Nggak paham menulis mengapa berani seperti itu. Dia pede banget. Dan di belakangan akhirnya muncul sudah yang kata-kata backingan. Oh, Mas ini nggak pernah kenal bengkel, nggak pernah kenal tim balap. Mas ini kurang belajar. Coba baca-baca lagi. Saya di sini ngasih edukasi kepada penonton biar jangan ketipu kayak channel sini. Ya entahlah ya, mengapa kok sampai ngomong kayak gitu. Penulis nggak paham mengapa dia ngomong seperti itu. Yang penulis herankan mengapa dia itu tanpa eksperimen, tanpa nyoba-nyoba ngomong bahwa pakai saluran intake keluar kecil itu bisa bikin tarikan bawah berkurang. Kalau tarikan atas masih masuk akal. Ini tarikan bawah. Penulis merasa aneh ya, ada bro bisa pede banget padahal nggak coba sampai ngomong kayak gitu. Dia itu mungkin keracunan sama ilmunya bengkel balap yang sebenarnya tidak berlaku untuk kendaraan normal. Banyak ya ilmu-ilmu gitu yang sebenarnya nggak relevan untuk harian. Ilmu balap tapi nggak relevan untuk harian. Karena kalau ilmu balap yang namanya ECU itu sudah balap juga, sudah bisa saenake ngerubah semprotan bensinnya. Kalau mau performa nambah, ya emang kalau tekniknya balap diperbesar. Itu terjadi karena dia bisa ngerubah debit bensinnya. Kalau debit bensin tetap kayak motor standar, wis gak iso apa-apa. Aliran udara diperbesar, ya turun tenaganya. Walau memang nggak semua orang mengalami seperti itu, ya ada yang pengecualian, tapi mayoritas lah, mayoritas yang motornya standar, yang jadi gojek, yang kerja ke kantor, yang cuma ke pasar, bisa seperti itu. Namanya motor standar, pasokan udara itu ya cenderung statis, walau mungkin disebut bisa secara otomatis menyesuaikan, tidak sedinamis itu, tidak sefleksibel itu. Tetap ada keterbatasan, tetap ada limitnya. Gak iso sak terus sefleksibel yang ECU racing yang cerot-cerotane bensinnya iso ditambahi saenake. Bensin itu harus imbang dengan udara. Makanya ada kata-kata AFR ideal, itu sumbernya dari ya kebutuhan campuran bahan bakar.
dan udara itu harus pas. Nah, pabrikan mungkin memang sudah berusaha sedemikian rupa sehingga bisa ideal untuk banyak kondisi. Tapi ya tentu namanya motor yang kebanyakan harus statis, pasti ada sacrifice, pasti ada pengorbanan, pasti ada trade off, pasti ada yang dikorbankan. Nah, di motor harian ya biasanya didesain sesuai dengan kondisi yang mau dianggap cocok untuk pabrikan. Kalau motor NMAX ini misalnya ya di kecepatan 20-30, terus habis itu setelah itu di kecepatan di atasnya 80. Kalau NMAX ya, penulis ngomong NMAX, kalau lihat data dyno. Nah, diantaranya itu dikorbankan, udaranya kurang atau bensinnya kurang. Kalau udara kurang nggak bisa diapa-apakan karena memang ya sudah desain seperti itu. Yang bisa dirubah itu bensinnya. Namanya udara, kalau udaranya itu dibuat makin banyak, yang terjadi adalah kalau bensinnya nggak ditambah, ya malah terlalu kering, malah berkurang tenaganya, malah jadi makin boros juga. Jadi jangan dikira kalau bensin dikurangi itu bisa bakal paling irit, enggak. Untuk irit pun ada AFR ideal juga, enggak cuma untuk cari power. Untuk cari irit pun ada AFR-nya, enggak iso sembarangan. Enggak iso kalau oh bensin dikurangi pasti lebih irit, enggak iso. Pasti ada limit, ada level, ada angka tertentu untuk bisa dapat paling irit itu. Enggak iso langsung bensin wah kurangi sekian pasti makin irit. Nggak bisa. Nah, nambah udara juga sama. Nambah udara itu kan pasti akan mempengaruhi AFR juga. Nah, kalau pasokan udaranya ini terlalu banyak, ya pasti malah ngempos tenaga. Apalagi tarikan bawah yang membutuhkan udara alirannya deras. Kalau diperbesar udaranya jadi pelan, kan tekniknya itu kalau misalnya pingin motor irit untuk tenaga RPM bawah, kan pipanya dibuat panjang, pipanya dibuat kecil, nggak malah diperbesar. Nah, memperbesar pipa untuk kebanyakan motor standar, efeknya ya malah tenaga berkurang. Ya silahkan lah, wong karek dicoba, gampang dicoba. Kenapa nggak dicoba? Jangan asal jeplak kayak ya orang yang ngaku-ngaku punya teman bengkel gitu. Banyak ya ilmu-ilmu yang apa aslinya itu tidak berlaku untuk di jalan. Kayak misalnya, oh oli ini cocok untuk balap. Cocok untuk balap nggak berarti cocok untuk harian. Karena apa? Oli balap ya, oli khusus balap itu dirancang tidak untuk pemakaian jangka panjang, tidak untuk pemakaian jarak jauh. Ada misalnya unsur performa, ada misalnya unsur licin, gak peduli, gak begitu awet. Nah, kalau misalnya ya motor pingin dipakai ngojek terus pakai oli rekomendasi balap, apa mesti cocok? Ya enggak lah, enggak mesti cocok, karena ya kebutuhannya beda. Mungkin sih ada yang pas kebetulan aja misalnya ya
tapi nggak semua, apalagi kalau balapnya balap drag. Wes aduh, balap drag itu mesin cuma butuhnya sesaat, nggak butuh sampai panas-panas banget. Sementara kalau dibuat gocek, dibuat apa, dipakai panas-panas, pakai macet-macet, beda ya. Motor balap pakai oli kental, misalnya balapan nang Malang, ya gak bisa lah. Masuk di Surabaya pun misalnya balapannya sore-sore, malam-malam, ya beda lah dengan kalau misalnya balap apa, gojek butuh apa, keliling-keliling jam 1 siang gitu, ya beda ceritanya. Oh jadi pada no. Mungkin bangga, oh ini oli premium, oli mobil nih, dipakai balapan nih. Ya sekarang lah. Kalau memang butuhnya juga untuk drag ya silakan. Tapi kalau butuhnya untuk harian, untuk pemakaian jarak jauh, ya belum tentu itu terbaik. Nah, pabrik oli aja loh. Buat oli itu kan macam-macam. Untuk balap ada sendiri, untuk perjalanan jauh ada sendiri, untuk apa yang stop and go ada sendiri. Kalau misalnya satu oli bisa untuk semua, lihatan pabrik itu. Kenapa kok sampai olinya macam-macam? Oli stop and go ya ono dhewe. Jangankan yang itu. Oli motor wis. Ada Castrol Go, Castrol Aktif. Iya kayak itu ya. Ada Castrol Power gua. Jadi iya, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu memaksakan bahwa oh yang pengetahuan dari bengkel balap, pengetahuan dari tim balap itu pasti bisa diterapkan di motor jalanan. Ya enggak lah, lihat dulu. Terus misalnya kalau melakukan klaim ya cobaan dulu, apalagi kalau caranya gampang, yang macam apa jenisnya saluran intake keluar itu, misalnya nggak bisa buat saluran intake keluarnya ya, yang pertama bisa dilakukan apa? Nyoba lepas saluran yang menuju filter. Apalagi misalnya motor NMAX, Vario, PCX, dari udara luar ke ruang filter itu ada pipanya, dan pipanya itu bisa dilepas. Beberapa gampang melepas pasang. Silahkanlah dicoba. Cobaan lepas, coba rasakan sendiri, enak gak tarikannya. Kalau motor penulis gak enak, asli gak enak. Mobil penulis juga gitu, dilepas wah gak enak. Setelah dikecilkan malah jadi mantap. Yang paling puas itu yang di mobil. Kan si bronya itu ngomong tenaga bawah jadi ngempos. Oh iya, sebaliknya ya, tenaga bawah jadi jos banget, jos luar biasa josnya tenaga bawah. Yang dulu nggak pernah pakai RPM 1000 sekarang dipakai jadinya. Kalau di NMAX ini nggak begitu terasa, tapi kalau di Next 2 wah wes jauh, karena apa, perbedaan ukuran pipa saluran masuk aslinya dengan yang dimodif, wah jauh ya. Kalau ingin nyoba silek ya, coba buat sehingga ukuran udara masuk itu sama dengan ukuran lubang knalpot keluar. Jadi samakan dah ukurannya wes. Agak dibuat lebih besar sedikit gitu. Coba rasakan, enak banget. Kalau merasa plong lebih baik, copoten wis salurane pipane. Untuk apa toh? Copoten enak apa enggak. Kalau merasa puas ya silahkan share ya. Ngomong motorku
merek ini, oli mesin ini, bensinnya ini tanpa modifikasi, salurannya tak lepas, malah jos gitu, silakan sharing. Soalnya ben ya yang lain-lain juga biar tahu, karena nggak semua orang ya, nggak semua orang, ada pengecualian kan. Tapi itu karena dia sudah nyoba dulu. Tapi kalau belum pernah nyoba, yo jangan klaim sembarangan, jangan ngaku-ngaku temennya punya bengkel, jangan ngaku-ngaku dekat dengan tim balap. Ilmunya nggak bisa mas disampaikan, ilmunya nggak bisa dicopas sembarangan. Ya wis begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.